Shalom, selamat malam. Apa kabar semua saudara? Saya percaya bahwa semua kita senantiasa ada dalam perlindungan daripada kasih setia Tuhan. Di momen kita sedang merayakan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, biarlah terus memberikan kita harapan, memberikan kita kemenangan dan membuat kita hidup dalam kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Tidak tinggal dalam kekalahan, tapi tinggal dalam kemenangan demi kemenangan. Karena kemenangan telah diraih Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kebangkitannya telah mengalahkan maut. Dan tentu itu memberi kita harapan untuk kita menjadi orang-orang yang hidup lebih daripada orang-orang menang, karena kemenangan sudah diraih di atas kayu salib. Apakah engkau butuh pertolongan di hari-hari ini? Mari simak lagu ini, biar sama-sama kita boleh menyanyikan dimanapun engkau berada. Kalaulah ditolong, saya juga terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa kuasa Allah. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu Yesus bangkit di hari ketiga setelah kematiannya, ada satu peristiwa yang sangat menarik. Maria menjenguk Yesus di kuburnya dan tidak bermaksud untuk mempercayai sebenarnya dari kata-kata Yesus sebelumnya bahwa dia akan mati kemudian bangkit di hari ketiga. Dia datang hanya untuk sekedar menjenguk kubur Yesus sebagaimana tradisi daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun ketika dia datang ke kuburan, dia melihat kubur yang kosong. Ya, di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 Anda akan temukan bahwa waktu Maria menjenguk ke dalam, melihat kubur Yesus yang kosong, dia menangis. Nah, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus sudah bangkit. Dia tidak menyadari bahwa kata-kata Yesus sebelum Yesus masuk dalam proses penyalipan adalah kata-kata yang ya dan amin. Maksudnya kata-kata Yesus akan jadi sebagaimana apa yang Yesus katakan. Yesus bangkit. Namun mereka belum menyadarinya. Maria belum menyadarinya. Dia menangis. Ya, malam ini apakah saudara yang selama bertahun-tahun merayakan Paskah, ya, memperingati kebangkitan Yesus Kristus menang atas maut, yang dimana kita adalah orang-orang yang harusnya hidup sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi terus hidup dalam keadaan menangis. Menangis di sini hidup, tapi penuh dengan kesedihan. Hidup, tapi penuh dengan kekalahan. Hidup, tapi gak ada harapan. Hidup, tapi dipenuhi keputusasaan. Hidup, tapi tidak percaya kepada janji firman Tuhan. Hidup, tapi terus berjalan di dalam ketidakpastian. Malam ini, biarlah kuasa kebangkitan Yesus Kristus mengingatkan kita, kalau kita hidup,
Percayalah, kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong Tuhan. Kalau orang lain mendapatkan mujizat, Anda juga akan melihat mujizat terjadi bagi hidupmu, bagi pergumulan. Mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam penderitaan. Tapi saya berkata kemarin bahwa penderitaan itu adalah awal dari sukacita. Penderitaan itu adalah awal dari kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan suka proses kita. Dan cara yang Tuhan pakai untuk proses kita bisa lewat penderitaan. Bisa lewat masalah pribadi, keluarga. Ketahuilah saudara bahwa jika itu pun sedang terjadi kepada saudara, Tuhan pasti akan menolong saya dan menolong saudara semuanya. Ya. Mazmur 54 ayat yang keempat, bahwa Tuhan itu adalah penolong kita. Percayalah bahwa Dialah penolong kita, yang tidak akan pernah terlambat menolong kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Dimanapun engkau berada malam hari ini, saya mau berdoa untuk semua saudara. Jika di antara kami ada yang sedang terus tinggal dalam tangisan demi tangisan, kami rindu mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa ada kemenangan, bahkan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Kami akan menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang, karena kemenangan sudah Tuhan raih di atas kayu salib. Dan kemenangan itu menjadi bagian bagi kami orang-orang percaya. Kami menyatakan bahwa kalau orang lain ditolong, kami juga ditolong. Kalau orang lain mendapatkan mujizat, kami juga akan mendapatkan mujizat. Kaulah penolong kami. Kami tidak mau hidup sebagai orang yang hidup tapi dipenuhi kesedihan. Hidup tapi dipenuhi dengan keputusasaan. Hidup tapi gak punya harapan. Hidup tapi putus asa. Kami mau hidup sebagai orang-orang yang menang. Kami mau hidup sebagai orang-orang yang sejahtera. Kami mau hidup sebagai orang-orang yang setiap beban kami bawa kepada Tuhan Yesus dan kami mendapatkan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolongmu, Tuhan menjamamu, Tuhan lakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupanmu. Kau yang sakit malam ini, kau boleh melihat mujizat kesembuhan. Yang kekurangan, kau boleh melihat kelimpahan. Kau yang sedang menangis, yang tanpa harapan, yang dipenuhi dengan kesedihan, mendapatkan kelegaan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesegaran dan pertolongan daripada Tuhan. Percayalah, sesulit dan sesukar apapun proses yang sedang kau hadapi, kata firman Tuhan, engkau mampu menanggungnya karena Tuhan beri kau kekuatan dan pertolongan. Terima kekuatan dan mujizat Tuhan. Perlindungan kuasa darah domba melindungi kita semuanya. Kita sehat dan sejahtera dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu. Jalan-jalan tertutup dibuka oleh Tuhan. Dan perkara-perkara ajaib dan besar terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus.